mau jadi apa besok? Nah, kita di depan. Kita polisi. juga. Kamu jadi apa besok? Jadi apa? Jadi apa, Nak? ABK. Kamu? Polisi juga. Sukses. Kamu jadi apa? Cucu polisi. Ya, sukses semuanya. Kamu? Polisi nih. Kamu jadi apa besok? Polisi ya, sukses semuanya. Kamu? Polisi. Kamu jadi apa besok? Jadi apa besok? Tentara, bentar. Kamu jadi apa? Dokter, sukses. Kamu jadi apa? Dokter, sukses. Nah, kamu? Polisi, ya. Kamu jadi apa? Polisi juga. Kamu jadi apa? Dokter, ya. Kamu jadi apa? Tentara, bentar. Kamu jadi apa? Polisi, ya. Sukses. Kamu? Polisi, sukses. Kamu? Dokter, bentar. Besar sekali. Jadi apa kamu? Hah? Polisi, ya. So? Oh, adik kan? Oh, kamu jadi apa besok? Guru, pintar. Kamu? Dokter, ya. Bentar. Pakai tangan di tangan bagusnya. Jadi apa besok? Polisi, pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kerasaan Kompol Sucian SH, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru serta anak-anakku semua yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah serta hidayahnya kepada kita semua. Berharapnya pertemuan dengan Bapak Kapolsek selama serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kami dari SDN Kalibutu 5 beserta siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6 ingin mendengarkan nasihat Terutama masalah karakter. Yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Kalibutu 5 kepada yang terhormat Ibu Dewi Mayangsari SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Kersang, Bapak Kompol Sujianto SHMM, Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Kalibutu 5 serta anak-anakku kelas 4, 5, dan 6 yang Ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di kelas 6 dalam rangka
pembinaan karakter yang mendasar yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek nantinya. Baik, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, Ibu berpesan di sini selama kegiatan pembinaan dari Bapak Kapolsek nanti, tolong disimak baik-baik, tolong jaga sikap. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan, ya. Apabila ada yang kurang jelas, ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan kalian bertanya, tidak perlu malu, ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek nanti menjadi ilmu yang berkah dan barokah untuk kita. Semoga kalian bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, dan tentunya bisa membawa harum nama sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Siap mendapatkan ilmu dari Bapak Kapolsek? Siap. Baik. Yang perlu saya sampaikan juga, terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak atas kehadiran dan kesempatan yang Bapak Kapolsek berikan untuk SDN kali 25. Mungkin itu saja sambutan dari Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati seluruh guru SD kali 25. Yang saya hormati, saya sayangi, cintai guru, siswa, siswi. Saya kelas 4, 5, 6, ya. Alhamdulillah, mari kita bersyukur dulu pada Allah SWT dan melimpahkan rahmat dari semua sehingga bisa berkumpul di sini, bertemu di sini. Insya Allah semuanya adalah siapa pihak kami. Kemudian salawat dan salam kita lupa, ya, senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan sahabat dan kita semua ini. Ada yang saya hormati, saya di sini hanya ingin ngobrol saja, ya. Nanti sebelum ngobrol jauh, ada satu pertanyaan, karena pertanyaan penting. Kalau ini tidak ditanyakan nanti kalian takut bertanya, takut ngobrol, takut apapun nanti, ya. Selama nanti saya berbicara, ya, memberikan nasihat dan sebagainya, semua siswa SD kali 25 ternyata luar biasa, ya. Semuanya menyambut dengan baik, kemudian sikap yang terbaik. Dulu, semangat. Karena begini, itu salah satu bentuk cara menghormati orang lain, orang tua dan sebagainya, ya. Baik, nanti kalau saya tanya, ya, langsung tidak boleh takut. Anak-anak Indonesia nggak boleh takut, harus berani, ya. Nggak boleh takut salah, ya. Kalau nanti salah diperbaiki, dibetulin. Tapi kalau kamu takut, nggak ngerti itu salah atau benar, nggak ngerti. Tapi kalau salah dibetulin, jadi nggak ada yang takut, ya, harus berani semuanya. Anak yang pintar berani semuanya, ya. Anak yang mau cerdas, mau pintar, mau sukses harus berani. Paham, ya? Saya tanya sekarang dulu, belum ke belakang lagi kita banyak. Coba saya tanya, siapa yang takut dengan polisi? Ngacung. Gimana? Kok takut semua dengan polisi ini? Mana yang gak takut? Mana yang gak takut? Gak takut? Turun. Yang gak takut berdiri. Tepuk tangan dulu yang gak takut. Apa namanya? Imran. Nah, coba dengerin Imran, ya. Imran, kenapa kamu tidak kabur dengan polisi? Ini penting nih.
Ya, ini tadi semua temanmu takut sama polisi. Ya, kenapa kamu nggak takut sama polisi? Karena aku mau jadi polisi. Dia tidak takut polisi karena ingin jadi polisi. Lainnya lagi kenapa takut sama polisi? Karena aku berani. Wah, keren. Ini ya, ini yang luar biasa dari buku ini. Suka saya. Ya, ternyata masih ada satu yang menjawab beda dengan yang lain. Dan itu yang benar. Kenapa kalian takut sama polisi? Coba saya tanya alasannya. Yang dari Putri, yang katakan satu saja. Kenapa takut sama polisi? Nah, Jun. Nah, yang takut. Saya takut semua tadi. Coba, ya. Kenapa takut? Satu menjawab. Satu menjawab. Ya, itu coba dijawab. Wah. Tapi ya, yang boleh takut. Berani aja. Salah nggak apa-apa. Ya, itu. Coba. Tadi kan ngatur semua. Kenapa kau takut? Apa alasannya kau takut? Coba. Coba ngacung. Yang takut ditembak ngacung. Ya, satu, dua. Apalagi takut ditembak. Kamu takut kenapa? Hah? Kenapa? Kalau ditembak, takut kenapa? Takut di penjara, apa lagi? Kalau ditangkap, apa lagi? Jangan itu ya tiga ya. Takut ditembak, takut ditangkap, takut di penjara. Wes, masih semuanya ya. Sekarang yang jawab. Yang mana lagi? Jawab. Kenapa takut polisi? Takut dihukum mati, apa lagi? Takut tembak, apa lagi? Di penjara, apa lagi? Ada lagi? Buat gol, boleh. Ya, gini. Ini perlu diluruskan, ya. Perlu diluruskan. Kalau kalian, anak-anakku, takut dengan polisi, itu salah besar. Itu teman tadi memang betul itu. Berani Pak, ya. Berani, ya, karena harus takut polisi, ya. Polisi punya tugas pokok 3, ya, nanti kan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, di sekolah sini kalau ada kejadian, ya, ada perkelahian, polisi harus hadir, ya, untuk situasinya di sini, ya, ditertibkan. Yang dicuri ditangkap, yang sudah berkelahi diamankan. Nah itu ditertibkan. Itu tugas polisi yang pertama. Nah, yang kedua, sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Contohnya, ya, ini tadi kalau ada yang dicuri, barang siapa yang dicuri, misalnya barang sekolahan, ya, harus datang polisi di sini, melindungi sekolahan supaya nggak dicuri. Yang di rumahmu ada pencurian misalnya, harus datang polisi melindungi rumahmu supaya nggak dicuri orang. Ya, itu sebagai pelindung, pelayan-pelayan. Yang terakhir sebagai penegak hukum. Nah, pelaku pencurian ditangkap dihukum, yang mabuk dihukum, yang main-main dihukum. Nah, yang bunuh temannya sampai luka dihukum. Nah, itu penegak hukum polisi. Nah, kenapa harus takut? Ya, polisi pelindungmu, pengayommu, semuanya, sahabatmu polisi itu. Jelas? Nah, sekarang saya tanya lagi, saya balik. Orang yang ditangkap polisi itu orang yang salah atau yang benar? Kenapa takut? Ayo, kamu mau ditangkap sama polisi? Kan kamu benar atau salah? Nah, kenapa takut kalau benar? Ayo, yang di penjara itu siapa? Maling, jahat, begal. Nah, tadi saya tanya, kamu takut ke polisi yang di penjara? Kamu maling? Kamu begal? Kenapa takut sama polisi? Salah semua kan? Ya, yang takut sama polisi itu pelaku kejahatan, maling, begal, pemilik mobil, takut ke polisi boleh. Kenapa? Takut ditangkap.
takut dipidana, takut dihukum sama polisi. Kalau kalian yang benar, yang baik, nggak mungkin polisi angkat kalian semuanya. Justru kalian sahabat polisi. Justru polisi melindungi kalian dari penjahat. Jelas? Masih takut dengan polisi? Kalau takut, saya datang di sini lari semua kan? Iya kan? Baik ya. Intinya yang pertama itu, kalian tidak boleh takut polisi. Ya, justru polisi sahabat kalian semuanya. Justru polisi melindungi kalian semuanya, melindungi masyarakat semuanya. Jelas ya? Makanya tadi yang bercita-cita jadi polisi itu luar biasa. Ya, mulai sekarang harus pintar. Ya, karena kalian nanti akan jadi pelindung, pengayom masyarakat. Kalau jadi polisi. Ya. Baik, yang berikut. Nah, yang berikut ini berkaitan dengan masalah perilaku. Ya, saya tadi senang masuk ke sini disambut ya dengan salam, ya dengan sukacita, gembira. Itu penting. Di rumah kalian harus benar-benar jaga sikap, jaga perilaku dengan ayah ibumu. Hormati, ya hargai. Ya Pak, saya tanya, bagaimana cara menghormati dan menghargai orang tua? Sebutkan perbuatan yang nilainya itu menghormati dan menghargai orang tua yang bisa ngajung. Ya, apa? 100, kamu? Iya, betul. Apa nolong apa? Contohnya? Hah? Sapu. Tadi yang membantu apa? Contohnya? Hah? Cuci piring. Ini pelan-pelan, ayo apa? Jangan kalah. Kamu? Apa? Cuci baju. Apa lagi? Betul. Satu sama lagi. Apa lagi? Ya? Jawab. Apa? Salah nggak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Udah. Hanya apa lagi? Udah. Apa? Bentuk menghormati orang tua? Apa? Contohnya? Menyayangi orang tua. Oke, tepuk tangan dulu. Perhatikan ya, sekali lagi, saya di tempat lain, di sekolah lain, tidak ada yang bisa jawab. Ini jawab semua. Luar biasa, ya. Artinya di sini sudah baik-baik anaknya. Di tempat lain nggak berani, ya. Luar biasa, ya. Perbuatan di rumah, lagi di rumah, tidak mengerti, memahami bagaimana menghormati, menghargai orang tua, ya. Ini ya, pintar ini semuanya ini. Mulai bangun tidur, ya. Kalau bisa, kalian sini, jangan luar ya. Kalau bisa mulai bangun tidur, bangun sendiri, ya. Betulin kamarmu sendiri. Kemudian mandi sendiri, ya. Pakaian rapi sendiri. Itu semuanya sudah, jangan lagi orang tua, kasihan kamu sibuk. Ya kamu capek sudah. Ya, yang bapakmu cari nafkah, ibumu sudah memberikan rumah, capek semuanya. Ya, bentuk penghargaan penghormatan orang tua, kamu harus berani mandiri. Habis makan, ya cuci piring sendiri. Baju, ya jangan setelah pulang sekolah melempar, nanti yang cuci orang tuamu. Salah. Harus kamu yang cuci. Tidak tahu, minta tanya ke orang kamu, Bu, cuci baju gimana caranya? Ya, cuci baju sendiri, satu aja, jangan banyak-banyak, punyamu sendiri, dan jadi ya cuci, jangan punya yang lain, ya beda yang lain nanti cuci sendiri, punyamu sendiri aja dicuci. Nah itu sudah bentuk penghargaan orang tua, itu orang tuamu bangga sudah. Kalau orang tua sudah bangga, pasti doakan kamu jadi yang lain sukses, pasti itu sudah. Ya lakukan, ya kemudian cara bicara,
dipanggil harus segera datang, ya. Nah, pulang sekolah harus pulang ke rumah setelah sekolah. Itu jangan sampai orang tua cari-cari mana-mana, ya, kemudian bingung, kemudian pulang-pulang dimarahin kamu gara-gara main, terlambat pulang ke rumah. Hati-hati, ya, jangan sampai membuat orang tua marah, jangan sampai membuat orang tua sakit hati kepada kamu karena perilakumu yang tidak disenangi orang tua. Jelas ya? Paham ya? Bisa ini dilakukan? Lakukan di rumah mulai sekarang. Jangan menunggu siapa-siapa, itu penting. Kalau kamu dari sekarang tidak melakukan itu, nanti kamu akan malas, nanti kamu akan tinggalkan itu semuanya. Ya, akhirnya orang tuamu jadi pelayan, cuci baju orang tua, cuci piring orang tua, semuanya orang tua. Kalau jadi anak begitu, tidak menjamin kamu sukses nanti. Ya, lakukan mulai sekarang. Ya, hormati. Disuruh beli-beli, langsung berangkat. Ya, dibuat gembira saja, dibuat senang. Ya, jangan mengikuti temanmu yang nggak mau begitu. Ya, maunya main game terus, main HP terus, ya, main-main terus lupa waktu. Jangan. Perhatikan ini penting ini. Itu di rumah, lakukan sudah di rumah hal-hal yang harus dilakukan, lakukan. Ya, termasuk di sekolah. Ya, setelah kalian pamitan di rumah, berangkat sekolah, ya, sekolah. Nyampe di sekolah, di sini ada guru, ada temanmu, ya. Nah, lakukan juga di sini. Ya, ini tempatmu belajar, tempatmu untuk ilmu. Kamu harus bergembira di sini. Ya, hormati guru. Guru itu yang membuat kamu pintar. Saya jadi polisi begini karena guru, biasanya guru. Kalau nggak ada guru, nggak ada jadi presiden, nggak ada. Ya, pejabat-pejabat presiden, menteri, siapapun, ya, tanpa guru nggak mungkin jadi mereka. Ya, makanya hormati guru. Ya. Kalau kamu tidak menghormati guru, dosa besar. Satu. Yang kedua, kamu tidak akan jadi anak sukses. Ya. Lakukan di sini sekolah. Ya. Jelas saya paham ya? Boleh lagi ya. Yang ketiga itu, nah, kalau di perintah guru nanti jam 9 ada Pak Kapolsek mau datang memberikan pembinaan. Perhatikan. Ya. Kemudian siap-siap menunggu. Jangan tinggal pergi aja, ya. Ya. Mau begitu? Mau nunggu? Mau mengikuti perintah ibu guru? Mau kan? Mau ya? Duduk kalau mau. Duduk sekarang ya. Ya, itu hukuman. Nanti tidak diulangi lagi. Ya, supaya tidak diulangi lagi. Kalau kalian misalnya nakal berlebihan, ya, sampai menyakiti temanmu, ya, sampai mengganggu temanmu yang lain, ya, nah, itu nanti akan ada guru sebagai orang tuamu, pengganti orang tuamu. Kamu akan dinasihati, kamu akan diberi petunjuk arahan, jangan dilakukan itu karena merugikan, menyakitkan dan sebagainya. Diikuti, ya, jangan melawan, salah besar. Guru itu orang tuamu, guru itu yang beri ilmu kamu. Orang sukses itu karena guru semuanya. Kamu ingin pintar nggak? Pengen pintar nggak? Coba saya tanya, siapa yang nggak pengen pintar? Ngacung. Siapa yang besok cita-citanya tercapai? Ngacung. Semuanya pasti ingin, pasti. Itu butuh guru terus semuanya, ya. Butuh guru semuanya kalau kamu ingin pintar, ingin tercapai cita-cita guru. Ya, makanya kamu hormati guru. Ya, dibantu dulu. Saya waktu masih seusia kalian, dulu datang pagi-pagi, ya kan? Ada piket, ya, piket untuk usia kelas. Saya bersihkan gantian. Besok saya piket kelas, datang pagi-pagi sudah aku kelas sampai bersih. Besok gantian mulai kelas. Ya, karena itu tempat saya belajar. Kelas itu, kalau kelasnya kotor, pasti belajarnya nggak nyaman. Itu yang nyapu, yang pel saya waktu dulu kalian
Papan tulis kotor dihapus, bersih. Meja guru kotor dikunci. Itu dulu begitu. Kenapa? Demi menghormati guru, menghargai guru. Hasilnya saya sekarang alhamdulillah. Tapi kalau kamu nggak peduli, kotor dibiarin, nunggu diperintah, ya papan tulis kotor nggak dihapus, ya buku nggak tertib, nggak ditata, nah itu sudah ciri-ciri anak ini nanti kurang sukses. Ya kalau kamu ingin sukses begitu, lakukan. Jangan nunggu disuruh, ya. Sama di rumah juga, jangan nunggu disuruh. Jadi kayak dipikirin jangan disuruh, ya. Cuci sendiri. Jelas ya? Di sekolah hormati gurumu, sayangi gurumu, ya. Dengarkan apa yang diterangkan oleh gurumu, ya. Karena sumber ilmu itu dari sana. Tanpa guru kamu nggak bisa apa-apa. Berikan itu bentuk menghormati guru, menghargai guru. Guru capek-capek belajar, ya, semalam belajar untuk diberikan kamu ilmunya, ya, supaya turun ke kamu dan kamu jadi pintar. Guru tugasnya selain membuat kamu pintar, juga mendidik kamu supaya kamu jadi anak yang baik. Semakin kamu pintar, semakin banyak ilmunya, nah, itu semakin mendorong kamu menjadi orang yang lebih ngerti, lebih paham mana yang salah, mana yang boleh dan tidak boleh, lebih tahu daripada yang tidak punya ilmu, ya pasti dia ngerti. Paham ya? Termasuk ke temanmu, ke teman-temanmu, ya temanmu sama, dia juga cari ilmu di sini, mau belajar juga di sini, ya, makanya harus baik komunikasinya, bergaulnya, ya. Lagu tadi senang saya, lagu apa tadi? Nah, anti bullying itu jangan cuma dinyanyikan, ya. Kamu hafal, ya, semangat nyanyinya, ya, jangan cuma dinyanyikan, tapi dihayati. Coba, tidak boleh apa? Ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, tidak. Itu, ya, itu aku yang harus kamu lakukan. Maknanya sangat tinggi. Tidak boleh ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling menyayangi, penting itu. Yang kalau kalian sudah sehati sama temanmu, pasti belajarmu makin semangat. Belajarmu makin semangat, ilmu cepat masuk. Jadi pintar semua. Nah, di sini terbukti saya lihat, ya saya melihat, ya dari sikap yang dilakukannya anak-anak ibu ini luar biasa. Insya Allah kalian sukses semuanya. Ya. Baik, kemudian saya menginjak pada perilaku. Ya, di luar sana banyak teman-temanmu seusia kamu, ya, yang enggak nakal, tapi nakalnya berlebihan, ya, sampai berakibat menyakiti orang lain. Bahkan ada yang sampai meninggal gara-gara disakiti oleh kalian. Ya, ada satu orang dikeroyok oleh temannya yang lain saat pulang sekolah. Ya, ada yang dibully sampai sakit hati kemudian tidak berani sekolah lagi. Teman lain nih banyak. Ya, nah ini sudah di luar batas nakal. Ya, kalau nakal masih bisa diperbaiki, masih bisa dibina. Tapi kalau nakal yang berlebihan, berakibat orang lain sakit, kemudian meninggal dan sebagainya, itu sudah masuk ke kejahatan. Ya, yang jahat itu dilakukan oleh orang dewasa, bukan oleh anak-anak. Kalau anak-anak itu nakal namanya. Ya, kalau orang dewasa jahat. Nah, kalau nakal masih bisa diperbaiki. Tapi kalau jahat, nah, ini harus ada hukuman. Kamu jahat atau nakal? Katanya kamu jahat atau nakal? Kalau kamu masih sebatas nakal, masih bisa diperbaiki, dibina, ya, oleh ibu guru, bapak guru, oleh temennya, ketua kelas misalnya, diperbaiki. Ya kalau diperbaiki, misalnya ya jangan tersinggung, ya, diikuti. Ya saya salah, ya. Anak yang baik, anak yang bertanggung jawab, ya. Kalau ketika dia berbuat salah, ditegur, mengakui salahnya, ya. Jangan malah marah. Kalau anak
anak yang nakal ditegur temennya, ditegur guru marah, berarti anak ini anak nakal. Saya punya murid Bapak. Tadi katanya kalau anak kecil itu nakal, anak dewasa itu jahat. Saya punya murid punya cita-cita, biasanya anak itu punya cita-cita itu tinggi. Jadi guru, jadi polisi, jadi dokter. Ini salah satu murid saya punya cita-cita jadi penjahat, Pak. Gimana situasinya? Ada di sini? Mana? Itu? Siapa namanya? Adit ya? Ini perlu cerita ini ya. Yang cerita Adit ini ya. Semua tadi kan semua anak-anak sudah ya, pasti cita-citanya cita-cita yang tinggi dan mulia, menjadi guru, tentara, polisi, presiden, dokter dan sebagainya ya. Tapi ketika ada anak yang bercita-cita ini jadi penjahat, nah saya ingin tahu alasannya ini ya. Mungkin kalian juga ingin tahu, dengar alasannya kenapa. Siapa namanya? Coba katanya. Itu kan? Ini dari PNI ya. Nah, tadi dia bilang ini jadi penjahat, nggak beneran, alasan saja ya. Tapi nggak boleh ya bercanda begitu, ucapan itu doa. Hati ya, hati bicara hati-hati ya, bicara setiap apapun dari doa itu ya. Makanya yang baik-baik ya, jangan yang tidak baik, nanti terwujud kamu nanti ya. Jelas ya? Jadi mana ya? Sukses ya, baik ya. Masnya jadi ya? Oke. Baik, kalian boleh nakal boleh ya, tapi nakal yang wajar ya. Nakal yang hari ini kamu tidak disukai, besok kumpul lagi, bermain lagi, jadi satu lagi. Tapi harapannya kalau bisa hindari yang nakal ya. Ya, yang sama aja sekolah itu ya. Baik, sudah di rumah sudah, di sekolah sudah ya. Kemudian yang terakhir saya tidak ingin ada perbuatan atau perilaku dari anak yang rumah ini yang jahat itu yang orang dewasa. Saya datang di sini kalau anak itu nakal, ini saya datang di sini orang dewasa jahat yang baik yang pintar. Kalau nakal masih bisa diperbaiki. Tapi kalau jahat yang datang di sini karena ada perbuatan kalian yang melanggar aturan, melanggar hukum ya. Yang kategorinya nanti yang jahat, bukan anak nakal. Jangan ya, karena masih banyak ya, sekolah-sekolah lain. Saya telepon gurunya ya, nanti kan telepon Pak Mosek bisa datang ke sekolah ini. Oh iya, ada apa? Ternyata ada siswanya, ada anak-anaknya yang berbuat nakal melebihi dari anak-anak seusianya ya, banyak membuli, melukai, sampai mendatangkan orang tua, sampai bertengkar, sampai berkelahi, ya, sampai orang tuanya berkelahi juga. Nah itu nggak bagus, ya, jelas ya. Jangan sampai saya datang di sini lagi karena ada laporan begitu. Dan saya yakin tidak mungkin di sini anaknya baik semuanya, ya, anaknya pintar semuanya, ya. Saya minta nanti salam ke orang tuanya. Pak, Bu, saya tadi dapat arahan gurunya dari Bapak Kapolsek, ya. Pasti ditanya, apa arahannya? Nah, saya disuruh jadi anak yang berbakti, jadi anak yang baik. Apa contohnya? Cuci piring sendiri setelah makan, ya. Cuci baju sendiri, punya sendiri setelah dipakai, ya. Kan tidak berat? Berat nggak? Yang tidak tahu belajar ke orang tua, biar dia tahu. Kamu cerita begitu ke orang tuamu, banyak senang, ya. Pasti sudah. Ini kamu biasanya hari ini dapat 5.000, besok 10.000.
Iya, karena senang, ya. Mau jadi anak bangga kepada orang tua? Ya. Baik. Sementara ngobrolnya dari saya itu, saya minta kalian boleh bertanya, boleh usul saran apapun, ya tanya apapun, jangan takut. Tidak mungkin saya salahkan. Ya, justru kalau kamu diem, kalau yang tanya, kamu bisa datang ke sini, capek-capek. Ya, mau tanya ya? Ayo, tanya apapun boleh. Perwakilan cowok 1, cewek 1, tanya sembarang boleh. Maju tidak aja. Ayo, Dela, maju. Sini, sini. Tepuk tangan dong untuk Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela, kelas 6. Saya ingin bertanya, kalau permasalahan pembulian kita harus apa? Oke. Udah? Ya. Baik ya. Intinya membuli tidak boleh. Ya, membuli itu akibatnya banyak, merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, merugikan orang tua, guru, sekolah, semua dirugikan. Ya, apalagi akibatnya sampai jadi trauma. Ya, apalagi sampai menyakiti. Ya. Anak ini ada beban mental, nggak mau sekolah. Ya, rugi semuanya nanti. Hindari. Ya, kalau terjadi pembulian, segera melaporkan. Ya, tapi yang penting hindari dulu. Yang penting jangan sampai ada kalian di antara kalian yang membuli teman yang lain. Ya, apakah berupa fisik, ya atau apapun, jangan. Ya, hindari. Karena itu menyakitkan. Ya, kalau ketahuan adanya begitu, yang tahu segera melaporkan. Ya, biar nanti pelaku-pelakunya ditindak, diberi pembinaan. Ya. Kecuali akibatnya berlebihan, nanti yang datang polisi. Tapi kalau akibatnya masih nakal-nakal, cukup guru sama orang tua. Ya, kalau kalian punya masalah, jangan lapor orang tua. Ya, nanti orang tua salah paham, datang ke sini, ya, menyalahkan gurunya. Jangan. Ya, tapi kan, kalau kamu punya masalah dengan temanmu sekolah, jangan lapor orang tuamu. Orang kamu nggak paham. Orang kamu itu menitipkan kamu di sini hanya untuk belajar. Ya. Tanggung jawab di sekolah itu guru, bukan orang tuamu. Paham ya? Jangan suka melapor ke orang tuamu. Ya. Kalau itu urusan sekolah, lapor guru. Ya, jelas ya. Kemudian yang bully-bully tadi, laporan guru, nanti guru akan tindakan. Paham ya? Coba saya tanya, sekarang siapa? Ya. Yang berangkat sekolah naik sepeda listrik? Enggak? Jalan kaki? Semua jalan kaki? Tepuk tangan. Sepeda? Sepeda apa? Coba tanya, yang punya sepeda listrik di rumah ngaco? Turun. Perhatikan, ya, perhatikan ini. Turun, adik-adik turun. Perhatikan. Kalian masih belum boleh atau garis miring dilarang menggunakan sepeda listrik. Dilarang. Ya. Kalau bicara aturan, itu polisi turun. Ya, bisa melakukan penilangan kalian sebenarnya. Tapi polisi masih toleransi. Tapi yang penting bukan dilarang aturannya. Kalian masih boleh mengendarai kendaraan listrik itu karena belum menguasai sepedanya. Ya, kalian belum bisa bagaimana caranya berhenti, bagaimana caranya ngerem, belok, mendahului kendaraan lain, belum paham, hanya bisa sekedar menaiki.
ya itu bisa merugikan kamu sendiri atau orang lain kalau terjadi kecelakaan. Perhatikan ya, potensi kecelakaan itu karena dari orang-orang yang tidak paham tentang kendaraan bermotor. Ya, itu bisa merugikan kamu sendiri dan orang lain kalau kecelakaan. Perhatikan, kalau kecelakaan bisa patah tulang, kamu nggak sekolah, bisa geger otak, kamu nggak sekolah. Ya, sampaikan orang tuamu, Bu, Pak, ya, saya diimbau oleh Pak Kapolsek tidak boleh menggunakan kendaraan listrik baik ke sekolah maupun di luar, tidak boleh. Perhatikan, ya, karena banyak kejadian, ya, anak-anak seusia kalian menggunakan sepeda motor listrik, kecelakaan di jalan, jatuh, kecelakaan dan sebagainya. Akibatnya macam-macam, patah tulang, geger otak dan sebagainya. Bahkan ada yang meninggal. Ya, kemarin di daerah mana Pasuruan itu ada anak susah kalian 2 orang meninggal semua. Ya, karena mengendarai kendaraan sepeda motor listrik yang tidak mengetahui bagaimana caranya yang benar. Belum waktunya. Orang menggunakan kendaraan sepeda motor itu minimal usianya 17 tahun baru boleh. Ya, dan itu pun boleh dilatih, ada keterampilannya. Kalau asal bisa banyak, semua bisa. Tapi akibatnya bisa merugikan kalian dan orang lain. Ya, minta tolong sampaikan orang tuamu tidak ada lagi anak-anak seusia kalian yang mengendarai kendaraan listrik. Jelas ya? Paham ya? Baik, ada lagi? Ngatur semua sudah. Kalau ada anak-anak siswa yang masih membuli dengan cara mengata-ngatai, yang paduannya tak-kocakan, orang tuanya, satu, dia dosa besar. Yang masih ada ngata-ngatain orang tua, ya, dan betulnya ya, itu satu dosa besar, karena itu orang tua yang tidak percaya. Yang kedua, menyakiti orang lain, ya, itu akibatnya nanti yang disakiti akan membalas menyakiti. Kalau sekedar omongan tidak masalah, nanti ada perbuatan yang lain, itu yang dihindari. Ya, banyak di tempat lain hanya karena acak-kocakan dan berdana orang tua berkelahi, orang tua melaporkan anaknya ke polisi, ya, orang tua ngelabrak gurunya, banyak. Tolong hindari, ya, itu jangan cuma dinyanyikan, tapi dilakukan, ya, anti bully itu, ya, jelas ya? Mau ya? Mau nggak? Yang cowok diem, mau nggak? Mau apa? Ya, tidak hanya dinyanyikan, tapi dilakukan. Tidak boleh pukul-pukulan, tidak boleh ejek-ejekan. Ya, itu bully, sebetulnya ejek-ejekan itu nggak boleh. Jelas ya? Nah, capek ya sudah. Ya, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi perhatiannya, ya, kalian anak yang pintar semuanya, ya, kalian pelakunya baik semuanya, ya, saya berterima kasih banyak, ya, karena saya menjumpai anak-anak yang perilakunya baik di sini, ya, insya Allah kalian akan jadi anak yang sukses, ya, jadi anak-anak yang dibangun orang tua, ya, jadi anak-anak yang dibangun sekolah dan guru, ya, semuanya sukses, ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek. Semoga anak-anak bisa paham ya, dan ngerti dan dilaksanakan. Ya, ini acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Abdul. Ya, kami persilakan. Mari anak-anak kita tutup acara ini dengan berdoa. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Polisi bermanfaat bagi kita, baik di dunia akhirat, khususnya untuk agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran wa mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-ahwal wal afat wa taqdi lana bi jami'il hajat wa tuqaddimu lana bi jami'is sayyi'at
وترفعنا بها إلى بعض الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Acara demi acara sudah kami lalui. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Kapolsek. Jangan kapok Pak kesini Pak. Saya akhiri dulu. Kalau ada sepatah kata atau perbuatan dari semua Dewan Guru SDN Kalibatu 5 dan murid-murid saya dari kelas 4 sampai kelas 6, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, sekarang tolong berdiri semuanya. Sebelum masuk ke kelas, kalian salaman kepada Bapak Kapolsek.